Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rafi Alika dari Prodi TRPL semester 1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang scanner dalam DP data boolean. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan menjelaskan apa itu scanner. Jadi scanner ini adalah kelas Java untuk menginput atau memasukkan data dari user atau pengguna. Jadi kayak pengguna memasukkan data-data dia itu tinggal langsung di terminalnya ini saja, tidak perlu di codingannya lagi. Jadi untuk melakukan sebuah scanner, pertama sini kan kita buat filenya, sudah kita masukkan juga ini kelasnya public class. Sini saya buat tugas apa di public classnya ini tugas. Dan cara masukkan scanner tuh yang pertama di atasnya ini, di baris pertama kita buat import Java artil scanner. Nah, ini kita sudah mengaplikasikan scannernya. Baru di sini seperti biasa kita buat public mainnya. Kita ketik psvm saja. Kita tap. Nah, kalau sudah begini, kita lanjut tuh melakukan scannernya. Sini kita buat scanner input. Nah, ini sebenarnya ini bebas sih, kalian mau naruh, kita nih mau naruh input atau kita mau naruh kayak saya gitu pun bisa, atau ya bebas. Cuman di sini saya akan naruh input. Yang penting mudah kita baca dan mudah kita tahu itu aja, yaitu bebas kita mau input mau kata apa. Biasanya saya naruh input, siapa itu new scanner. Baru di sini sistem sorry saya salah letak ininya. Baru dalam kurung ini kita buat sistem in, kita buat tanda petik 2 dulu seperti biasa. Nah, ini sudah kita lakukan scannernya. Oke, sekarang di sini kita lanjut, kita langsung ke meminta input datanya. Jadi kita buat garis komen dulu, minta input. Nah, di sini kita ambil contoh apa ya? Jangan umur, kita ambil contoh tinggi badan. Tinggi badannya, karena kan setiap kayak negara atau benua itu kan beda-beda tinggi badannya kan. Kayak contohnya di Indonesia, yang saya lihat dari Google, kalau Indonesia ini rata-rata tingginya 168 rata-rata. Nah, kalau di Rusia itu mungkin 180 gitu rata-rata. Jadi kan beda-beda. Jadi di sini kita input data tinggi badannya kan, dan mana cara kita masukkan inputnya. Pertama kita sistem out printing seperti biasa. Lalu di sini kita buat masukkan tinggi badan Anda. Oke, baru kita enter. Baru untuk kalau dia angka berarti menggunakan in ya. Kita menggunakan in TB atau tinggi badan tersingkat. Atau gini aja, tinggi badan. Oke, sama dengan input tadi, input titik. Nah, di sini kan ada banyak tuh, ada next line, ada next in, ada next cloud. Nah, jadi penggunaannya itu tergantung dari kita menggunakan kelas, kita menggunakan variabel apa nih. Kalau kita menggunakan string, kita menggunakan next line. Tapi kalau di sini kan kita menggunakan next in, di sini kita buat next in. Nah, tapi kalau kita menggunakan
kita menggunakan float ya, next float, jadi dia setiap variabel berbeda gitu. Ini kita tekan oke. Oke, di sini kita akan membuat kategorinya dulu. Di sini kita menggunakan string karena kan kategori ini pasti pakai kalimat kan, dan angka mungkin ada, tapi kan kategorinya pasti menggunakan huruf kategori. Oke, lalu kita buat garis komen. Kategori tinggi badan. Oke, di sini kita buat kategori tinggi badan. Oke, jadi sekarang kita bagian masukin input if nih ya, input kategori tinggi badannya kita buat sini if tanda kurung tinggi badan Indonesia ini tinggi badan 167 ke bawah rata-rata. Tadi saya tengok berarti lebih kecil dari 168, ini lebih kecil 168. Kita buat kurung awalnya di sini, enter. Baru sini kita buat kategori sama dengan buat petik 2. Biasa kan kalau nulis nama negara itu diawali huruf besar ya. Nah, kalau nulis nama negara terus diawali huruf besar. Oke. Nah, sekarang else if ini kecuali gitu, berarti yang bukan termasuk 168, bukan Indonesia lah berarti itu. Else if ya, else if kita ambil Norwegia tadi 170 ke bawah, include 170 kita buat di sini ya, masukkan kayak tadi tinggi badan. Kalau include dia itu kayak gini ya, lebih kecil dari 168, include sama dengan lebih kecil sama dengan itu, berarti 170 nya itu include ya, 170. Kita buat sini kurung awalnya. Nah, kita enter, kita buat kategori sama dengan Norwegia tadi nih, kita buat huruf besar Norwegia ya. Jika ada salah pendataan saya mohon maaf, karena ini berdasarkan dari saya cari dari beberapa sumber di Google. Dan kita buat lagi contoh else if. Nah, Belanda tadi 183 di bawah 183 ke bawah, include 183. Kita buat lagi tinggi badan. Kalau include dia kayak tadi kita buat lebih kecil sama dengan 183, baru di sini kurung awal. Oke, kita enter, kita buat kategori Belanda ya. Oke, Belanda. Nah, baru kalau misalnya dia include lebih besar. Nah, ini contohnya ya, karena tadi saya lihat di Rusia. Rusia itu di atas 185. Kita buat else if tinggi badan, nah include lebih besar deh. Nah, lebih besar include 185 ya, 185. Kita buat kurung awalnya. Nah, kita buat kategori sama dengan huruf besar ya kalau nulis nama negara, Rusia. Oke, jadi kalau misalnya lah di antara bukan di bawah 168, bukan di bawah
170 ke bawah, bukan 183 ke bawah, atau bukan 182 ke bawah, maksudnya dia angka yang lain tinggi badannya. Nah, itu bagaimana kalau misalnya tidak ada di sini, kita pengen buat yang tidak ada di sini. Nah, itu kita buat itu di else, bukan else, dia else. Buat sini else. Nah, kalau else ini langsung kita kurang-kurangkan saja. Nah, kita buat di bawahnya. Misalnya dia nggak termasuk kategori di atas. Kategori sama dengan negara lainnya. Berarti kalau misalnya tinggi badannya tidak termasuk yang ada di sini, berarti dia berada di tinggi badan yang ada di negara lain. Nah, seperti itu. Ini sekarang kita lanjut, kita udah siapkan, tinggal untuk menampilkan hasilnya. Oke, jadi bagaimana cara menampilkan hasilnya? Kita buat sistem tab print ya, sistem out print. Nah, di sini kita buat tinggi badan Anda. Tinggi badan kamu. Nah, kita buat tinggi badan kamu seperti biasa, seperti yang ada di video lalu. Cara memanggilnya tinggi badan, kita panggil tinggi badan. Nah, kita tambah plus lagi karena bakalan ada teks lagi depannya, makanya harus tambahin plus. Oke, tinggi badan sentimeter. Oke. Nah, baru yang di bawahnya kita buat sistem outprint lagi. Kamu berasal dari negara. Nah, gimana kita panggil negaranya tadi? Nah, negaranya tadi di kategori. Kita panggil kategori. Nah, kemudian di bawahnya kita buat di bawahnya include close, untuk mengclose atau menutup dari scanner ini. Include close. Oke, petik 2 jangan lupa. Nah, sekarang kita coba javasi tugas .java. Oke, kita buat sekarang java tugas.java. Nah, di sini diminta masukkan tinggi badan Anda. Kita buat di sini pertama tinggi badan kita buat 167. Nah, tinggi badan kamu 167, kamu berasal dari Indonesia. Sekarang kita coba lagi java tugas.java. Kita buat di sini kita buat 170. Tinggi badan kamu 170. Kamu berasal dari negara Norwegia. Nah, kita buat yang enggak ada di sini lah, yang bagian di else ini. Tadi kan if udah, else if udah. Sekarang kita di else-nya. Kalau else ini berarti yang tidak termasuk ya, berarti 175 itu tidak ada yang masuk di sini. Tadi ada 175, kita buat ya. Java tugas.java. Oke, kita masukkan 175 cm. Oh iya, masuk di Belanda ya, karena Belanda 183 ke bawah. Berarti 184, nggak ada sini 184 karena ini pun yang Rusia di atas 185. Oke, java tugas.java. Kita buat di sini 184. Nah, kamu berasal dari negara lain karena dia di sini di bagian else, tidak ada negara, dia tidak termasuk kategori negara-negara di sini. Oke, jadi sekian video saya tentang penjelasan tentang if else dalam scanner.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.